Lah lockdown di rumah saja, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Itu yang penting, yang dibesar-besarkan. Tetapi warda bima qasamallahu laka, dan terimalah, ridholah dengan apa-apa yang Allah bagikan untuk kamu. Ya, mau berapa, mau sedikit, mau banyak, ngespugu banyak mah pasti narima. Iya pas giliran saeutik. Pas giliran saeutik, pas giliran hese, pas giliran bingung, pas giliran naon? Pas giliran serba hese segala rupa. Itu kita harus ridho, ya. Harus ridho, harus menerima, harus tabah, harus lapang dada menerima dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nih sekarang, di zaman sekarang, kita ini semua, bukan kita aja, semua umat manusia loba batur nakal. Ya. Jadi kita ini sedang dilanda sesuatu yang sulit. Kamu di Jakarta sekarang akan diterapkan lockdown secara total, ya. Jadi orang tuh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh, sepi nantinya. Ya. Ini keadaan sulit, gimana cara bayar ini, gimana cara makan, ini emang sulit. Jadi banyak batur jadi ulah hariwa. Ente bingung, orang lain juga bingung, ya. Ente bingung, di Jakarta lebih pada bingung lagi. Jadi kudu sabarin nama ridho dengan apa-apa yang Allah tentukan. Keur diaruji umat jelema teh, umat manusia zaman kiwari teh keur diaruji, ya. Urang kabehanana diaruji. Sing salabat sok dirikan sebab, ya. Jalankan asbab. Asbab itu apa? Asbab untuk supaya kita tidak tertular. Sok nggak apa-apa lockdown lah, tidak keluar dari rumah. Tetapi asbabul gawi, asbab yang paling kuat adalah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang paling luar biasa. Nah, disayangkan orang tidak lebih mementingkan istighfar, ya. Kurang memperhatikan taubatnya. Jadi yang lebih dipentingkan itu adalah lockdown di rumah saja, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Itu yang dipenting, yang dibesar-besarkan. Tetapi taubatnya di nomor 2 kan. Kadang pakai masker, jaga jarak, tapi tidak pada taubat kepada Allah. Nah, apa itu? Ya. Emang itu sebab. Dan mendirikan sebab merupakan suatu kewajiban. Lockdown, pakai masker, tidak salaman, ya. Cuci tangan setiap masuk rumah, itu wajib. Mendirikan asbab. Tetapi yang lebih wajib lagi, kita dirikan asbab dengan tadarruh kita kepada Allah, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhi dari bencana, dari musibah, dari wabah, ya. Dan mudah-mudahan segera dibereskanlah supaya tidak pada kepusingan. Kasihan umat manusia ya sekarang. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat terus, bisa mengembangkan ilmu, bisa menyebarkan ilmu, dan tidak ada batasan-batasan untuk menyebarkan ilmu lagi. Amin. Amin. Jadi warda bima qasamallahu laka, ridholah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu, yang Allah tentukan kepada kamu. Pingin sedikit, banyak, harus ridho. Takun min agnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling terkaya. Bukannya kamu ini pingin jadi orang yang paling terkaya, itu qanaah aja. Ya, qanaah aja so. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nerima dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Insya Allah jadi orang yang paling terkaya. Nah, orang yang menjadi orang yang paling terkaya indallah, bukan indanas, ya. Indallah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kekayaan di hadapan Allah yaitu merupakan ghinan nafs, ya. Kekayaan hati. Hati selalu menerima, hati selalu ridho, hati selalu apalagi? Hati selalu berbaik sangka kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narimakeun, kudu narimakeun dengan apa-apa yang Allah berikan, ya. Sing narima, sing gede hati, sing lapang dada, insya Allah, ya. Dengan mempunyai sifat itu, sifat qanaah, maka kita akan dijadikan orang yang paling terkaya. Nikmat, ya, ketika orang mempunyai kekayaan diri itu paling nikmat. Nggak punya duit juga, nggak punya harta juga, adem dia, nyamaan dirinya itu, jauh dari kesulitan. Justru makin bertambah harta, makin banyaknya harta itu makin hati nggak tenang, ya. Buat apa harta banyak hati nggak tenang? Apa kenikmatannya? Nah, tapi itu sulit, ya. Mayoritas kebanyakan orang itu tenang dengan duit, ya. Benar tidak? Orang akan mendapatkan ketenangan itu dengan uang, dengan harta. Harta banyak baru tenang. Harta habis pusing, ya. Mayoritas, ya. Manusiawi seperti itu. Tapi banyak juga orang yang tidak mementingkan harta. Yang dia pentingkan, yang dia perhatikan adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia perhatikan yaitu kekayaan hatinya. Banyak juga. Kalau semua orang
bahagianya karena harta mah tuh hancur alam dunia. Allah nu ngadoang gitu. Ya. Allah jadi paku di alam dunia. Jadi loba keneh para wali ya. Masih banyak para wali ya di dunia ini. Masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang bangun di waktu malam bermunajat kepada Allah, berdoa akan kemaslahatan umat. Masih banyak itu, alhamdulillah. Dan sebenarnya insya Allah Indonesia mah aman dari virus corona. Mau haji ke negara-negara batur insya Allah. Soalnya naon? Jalmi soleh naseur kene. Nya. Para kiai masih banyak, para ulama masih banyak. Terus apa lagi? Pesantren masih banyak, yang baca wirid masih banyak. Itu yang hidupnya dari orang-orang soleh. Belum lagi yang meninggalnya. Ya, para wali-wali Allah. Ya. Mereka tidak akan diam, para wali-walinya Allah, walaupun mereka sudah meninggal di alam kuburnya pasti akan menjadi penangkal dari bala-bala. Banyak kebuktiannya. Ketika terjadi musibah, kadang masjid tidak hancur kan? Ketika Allah menurunkan musibah, cuman masjid aja, seperti Masjid Aceh itu. Ya, di Aceh waktu tsunami 2000 berapa tsunami? 2004 ya. Mana nggak lagi di sini. 2004. Orang pada lari ke masjid, nyari aman. Ya, nyari aman. Mereka meyakini bahwasanya masjid itu tempatnya keamanan, tempatnya keselamatan. Ya. Nah, orang-orang itu orang awam itu. Orang yang polos, nggak tahu apa-apa, tetapi keyakinannya bahwasanya masjid adalah merupakan tempat yang paling aman. Tapi sekarang Allah, masjid yang jadi sasaran. Kenapa harus masjid? Kenapa harus masjid? Ya, yang dipropagandakan masjid, yang dibesar-besarkan masjid, bahkan yang dijadikan contoh di dalam penyebaran virus itu di dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Ya. Walaupun bagaimana ya kita mah tetap harus ikut terhadap pemerintah. Ya, aturan pemerintah itu wajib harus kita ikuti. Cuman disayangkan. Ini sudah banyak kebuktiannya. Tuh masjid waktu di Aceh, orang pada lari. Orang yang masuk masjid selamat waktu tsunami di Aceh. Bener nggak beritanya ini? Bener kan? Nggak ada yang retak sama sekali. Bersih. Orang masuk masjid selamat semua. Makanya masjid ini tempat keamanan, tempat kesehatan, tempat syifa, tempat orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat orang meminta kepada Allah, meminta dari berbagai macam keinginannya. Yaitu, ya. Masih banyak makam para wali-wali Allah, dan banyak juga makam para wali ketika apa? Terjadinya musibah bencana tidak hancur. Ya, ketika kemarin pas banjir bandang di daerah mana itu, daerah Banten, Allah alam. Ada salah satu makam para wali Allah bebas. Rumah-rumah yang ada di pinggirnya hancur semua. Kok ini makam? Apa masih nggak percaya dengan hal itu? Kebesaran-kebesaran Allah itu Allah perlihatkan. Apa orang tuh sulit untuk sadarnya? Ya, sulit untuk sadar. Jadi intinya Rasulullah memberikan 3 nasihat, yang mana kalau kita bisa menjalankan ini udah aman lah, dunia akhirat aman. Ya, jalankan perintah Allah, jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Insya Allah khair dunia wal akhirat. Selamat dunia akhirat. Tak iya ya. Sok amat. Geureuy maksudnya tidak ngamalkeun maksimal mah dengan loba naon? Loba gangguan nanya. Rek bener sapoe 2 poe saminggu loba gogoda ngagiclek deui. Ngagiclek deui nya. Sok we terus dikeureuy terus beribadah kepada Allah, terus jauhi semaksimal mungkin. Semua tenaga kamu keluarkan untuk menjalankan kewajiban dan untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Usaha, tenaga, harta keluarkan untuk menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Dan berusahalah menjadi orang yang menerima dengan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.